Jadi boleh berbuat menentukan PSN dan sebagainya dan sebagainya. Jadi seolah-olah pasal 4 ayat 1 menunjukkan bahwa diterjemahkannya sebagai presiden boleh berbuat tirani. Lalu kemudian menjelang lengsernya Jokowi, dia memberikan PSN kepada PIK 2 dan BSD. Ini perumahan yang sudah eksis 30 tahun lebih, yang sudah biasa-biasa saja, lalu bisa jadi proyek strategis nasional itu di mana strategisnya? Harus melalui kajian, tetapi untuk kepentingan proyek strategis nasional tidak. Oleh karena itu langsung saja diberikan dan lahan-lahan di sana diusir, Anda saya beli sekian. Oh, sebelum beli NJOP-nya diturunkan dulu kan ya. Sebelum beli NJOP-nya diturunkan dulu gitu. Ya, topiknya ada terus karena oligarkinya ya terindikasi melanggar terus gitu. Jadi topik itu tidak pernah surut. Ya, menarik. Ini mengenai PSN. Jadi kalau kita lihat proyek strategis nasional, kita belum bicara mengenai proyek swastanya. Proyek strategis nasional itu kapan dimulainya proyek strategis nasional? Itu pada tahun awal 2016 dimulai dengan Perpres nomor 3 2016 dan di situ tentang proyek strategis nasional dan di list ada 215 proyek strategis nasional. Dasar hukumnya hanya peraturan presiden. Jadi nanti Ibu Bivitri yang bisa melihatnya. Perpres ini tanpa ada dasar hukum, tanpa ada undang-undang, cuman dia merujuk pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Jadi seolah-olah diterjemahkan bahwa presiden boleh berbuat seenaknya. Jadi boleh berbuat menentukan PSN dan sebagainya. Jadi seolah-olah pasal 4 ayat 1 menunjukkan bahwa diterjemahkannya sebagai presiden boleh berbuat tirani. Nah ini pertama, ada 215. Tapi kalau kita lihat proyek-proyek itu masih demi kepentingan nasional. Meskipun ada proyek tol yang ada juga yang diindikan oleh swasta gitu. Tetapi masih kepentingan nasional. Ada proyek bendungan dan sebagainya. Yang mayoritas adalah proyek-proyek dari pemerintah. Nah, kemudian mulai ini tidak ada dasar hukumnya. Lalu proyek ini, proyek strategis nasional mulai mengalami distorsi. Pertama adalah distorsi di tambang-tambang di mana pada saat itu nikel mau besarkan untuk mengusir penduduk setempat untuk menjalankan bahwa proyek ini bisa berjalan lancar, maka diberikan status PSN. Oleh apa? Oleh Perpres. Disitulah terjadi pengusiran dan disitulah mulai proyek swasta masuk sebagai proyek PSN. Dan rakyatnya diam. Ketika di Wawoni ya, yang nikel salah satu yang terbesar itu semua diam. Jadi rakyat diam saja. Jadi penduduk setempat dibiarkan ini sendiri berjuang sendiri, lalu kemudian pasti kalah, aparat turun, pasti itu kalah. Kemudian mungkin masih ingat ya yang lebih dekat dari kita yaitu Desa Wadas. Nah, di mana bahwa di situ ada bendungan, lalu katanya mau diambil batu itu dari Desa Wadas untuk bendungan di Desa Wadas. Padahal katanya di situ adalah
nilai ekonomisnya sangat besar sekali, yaitu marmer dan sebagainya gitu. Di situ dijadikan langsung proyek, langsung PSN. Orangnya apa? Terusir. Jadi untuk kepentingan swasta, masyarakat setempat ini terusir, diusir. Itu Desa Wadas. Setelah Desa Wadas, banyak nikel-nikel tapi kita nggak dengar karena ada di Indonesia Timur. Lalu kemudian terjadilah PSN di Pulau Rempang. Untuk pabrik kaca, swasta, pabrik kaca, bahkan swastanya adalah asing lagi ya, melalui perusahaan Indonesia gitu. Jadi ada investor asing gitu, investor dari China mau di Desa Wadas 17.000 hektar pulau yang ada pulau burunya di situ, ada hutan buru dan sebagainya, mau dibebaskan. Penduduknya diusir, tidak boleh ada yang tinggal di situ, direlokasi. Tetapi perlawanan Rempang itu sangat luar biasa. Nah ini pembelajaran dari kita. Kalau masyarakat bersatu melawan, maka bisa berhasil untuk menunda proyek ini. Meskipun pada saat itu dibilangnya ditunda proyek Pulau Rempang ini. Karena apa? Penunjukan PSN itu cuma 1 bulan Mas Hersu. Dari Bahlil Erlangga atau yang ke China, MOU, kemudian 1 bulan kemudian Menko Erlangga lalu mengatakan ini adalah proyek strategis nasional, Eco Smart City atau apapun namanya. Hanya 1 bulan bos, luar biasa. Lalu kemudian menjelang lengsernya Jokowi, dia memberikan PSN kepada PIK 2 dan BSD. Ini perumahan yang sudah eksis 30 tahun lebih, yang sudah biasa-biasa saja, lalu bisa jadi proyek strategis nasional itu di mana strategisnya? Jadi tidak ada yang namanya strategisnya. Itu pertama. Kedua, kita lihat dari peraturan. Peraturannya adalah yang terakhir ini memakai peraturan Undang-Undang Cipta Kerja. Dari Undang-Undang Cipta Kerja itu, kalau khususnya kita bicara PIK 2, yaitu ada alih fungsi lahan. Ya, ada lahan pertanian atau apapun yang kemudian dialihkan menjadi perumahan atau proyek wisata. Nah, jadi begitu dia mengalihkan di dalam undang-undang Cipta Kerja itu ada 2 hal. Pengalihan lahan budidaya tidak boleh dialihkan kecuali untuk kepentingan umum dan atau proyek strategis nasional. Tapi tidak pernah ada definisi apa strategis nasional itu. Itu pertama, dan atau itu. Jadi boleh dialihkan kalau kecuali untuk kepentingan umum dan atau proyek strategis nasional. Nah ini penyelundupan hukum nih. Bahwa pasal ayat 1 ayat selanjutnya untuk kepentingan umum, jadi proyek strategis nasional tidak masuk, harus dibuat kajian. Wah harus ada kajian, ada persyaratannya. Tapi tidak untuk proyek strategis nasional. Pertanyaannya adalah apakah proyek strategis nasional itu adalah untuk kepentingan umum? Harusnya iya, kepentingan nasional. Kalau namanya kepentingan nasional, harusnya adalah kepentingan umum. Ya enggak? Jadi untuk kepentingan umum harus melalui kajian, tetapi untuk kepentingan proyek strategis nasional tidak. Oleh karena itu langsung saja diberikan dan lahan-lahan di sana diusir, saya beli sekian. Oh, sebelum beli NJOP-nya diturunkan dulu kan ya. Sebelum beli NJOP-nya diturunkan dulu gitu. Nah, ini bagaimana NJOP bisa bisa diturunkan gitu ya untuk membeli dengan harga sekian, kalau tidak mau digusur, kalau tidak mau dikriminalisasi. Nah, kemudian kita dengar bahwa Said Didu membela kepentingan masyarakat, beredar luas, lalu dipanggil polisi dan
sampai sekarang kalau nggak salah penyidikan ya, oke, belum tersangka, oke, maaf. Soal kalau udah penyidikan tinggal soal waktu kan gitu. Nah, tinggal soal waktu, kalau rakyat melawan ya tidak jadi juga gitu. Tinggal tergantung dari apakah rakyat ada untuk membela kepentingan masyarakat luas. Nah, itu. Jadi proyek strategis nasional ini digunakan untuk mengusir masyarakat setempat demi menjalankan proyek-proyek yang diinginkan untuk kepentingan sekelompok orang. Awalnya adalah untuk kepentingan umum, jalan tol, bendungan, jalan infrastruktur sarana dan prasarana dan sebagainya. Awalnya masih lumayan bagus meskipun melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, yang terakhir, bahwa apakah kalau proyek strategis nasional, anggap saja bahwa dia mengikuti peraturan perundang-undangan, apakah boleh mengusir rakyat begitu? Pasal 28 H Undang-Undang Dasar ayat 4 itu mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk memiliki barang pribadi, dan kepemilikan itu tidak boleh direbut oleh siapapun dengan sewenang-wenang. Oleh siapapun tidak boleh direbut. Jadi kalau saya ada lahan di situ lalu saya tidak mau jual, itu bagaimana? Nah, tentu saja mereka cara merebutnya lain, cara merebutnya adalah akses jalan ditutup, diuruk depannya dan sebagainya. Dan itu pun sebetulnya sudah melanggar dari banyak peraturan perundang-undangan kita, peraturan bahwa setiap orang boleh bebas ya untuk itu HAM, sekali pelanggaran HAM. Yang tadi pasal 28H ayat 4 itu adalah pelanggaran HAM juga. Nanti Ibu Fitri yang akan mengelaborasi untuk itu. Karena saya ingat sewaktu di kasus Rempang ada mantan Ketua Komnas HAM itu mengatakan bahwa itu jelas melanggar, pengusiran itu di Rempang jelas melanggar Komnas HAM. Jadi, melanggar HAM, hak asasi manusia. Jadi, karena kita sudah ratifikasi juga perjanjian HAM, ya saya rasa ini juga seharusnya bisa dilaporkan, tapi teknisnya nanti kita serahkan Bu Fitri dan juga Bang Ferry Amsari. Terima kasih.